Kembali lagi di Islami Tinda, jamaah Islami Tinda yang dirahmati Allah, Masya Allah. Ya, sebelum kita lanjut lagi membahas tema kita pagi hari ini, kita masuk dulu nih ke segmen Titip Doa Ustadz. Aminin ya. Kenapa sih kalau segmen ini tidak semangat? Aminin ya. Saya lagi semangat, kok Ustadz kok makin kecil ya? Kenapa ya? Kamera coba bisa lihat. Kenapa Ustadz Ambil makin gambar kecil? di bawah dong. Jangan, Baru kali ini. nggak boleh bongkar dapur. Nggak boleh bongkar dapur. Kurang turun dikit tuh kameranya. Jangan. Oke, kita masuk dulu ya ke pertanyaan. Iya, diam. Iya. Oke, kita lanjut lagi nih ke pertanyaan dari orang minta doa. Nih Bib nih ada dari Instagram nih Bib nih. Minta tolong didoain nih. Dia bilang pertama ini adalah mana itu pertanyaannya? Oh, di situ tuh. Ada nggak di situ? Nih jangan lupa ya. Oh, ini dia. Ini ajak dulu doa. Ya mana dia ini pertanyaannya ya? Ada di Instagram. Di Instagram yang paling pertama. Coba aneh bukain dulu. Instagram Islami itu indah. Ini saya bukan di WhatsApp Bib. Saya bawa handphone Bib. Aneh bukain dulu. Aneh bukain dulu. Saya juga bawa ini. Nah, ada, kita buka dulu. Mana ya tadi nih. ya? Oh, ini dia nih. Nih. Mana dia? Nih, ini yang pertama. Aduh. Ya kelewatan. Ini yang pertama. Ini dia. Assalamualaikum. Oke, dari ISTMN Steel. Assalamualaikum Ustadz Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon didoakan semoga saya bisa sembuh dari penyakit hati saya. Saya capek hari-hari menghadapi hati saya yang suka iri dengki. Saya juga capek sama hati saya yang mudah kesel akhirnya marah-marah nggak jelas. Teman dekat saya aja saya iriin. Sekali lagi mohon doanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah ini jadi orangnya punya penyakit iri dan dengki nih Bib nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingat penonton semuanya dimanapun berada. Terutama tadi yang nanya, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala rubah hatinya menjadi hati yang baik. Nggak boleh hasut, iri, dengki, ngomongin orang, jelekin orang, gibahin orang dan lain sebagainya. Berharap akan apa? Akan menjadi hamba yang baik dan juga amal ibadah diterima sama Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak jadi zong, karena ngomongin orang benernya aja gibah, apalagi salatnya fitnah. Kita doain semuanya. Buat penonton semua di rumah juga biar hatinya tenang, nggak gibahin orang, nggak fitnahin orang, dan hatinya bukan hati yang rusak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghilal lil ladzina amanu Rabbana innaka raufur rahim. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa kami dan dosa saudara-saudara kami semua yang nonton ya Allah, dan berharap kepadamu ya Allah, jadikanlah kami hamba yang beriman. Amin. Jangan engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Makasih banyak Habib. Ini ada pertanyaan lagi yang berikutnya nih, minta doa ya. Dari Siti_Junaidi 17. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, Bu Ustazah, mau nitip doa, minta didoakan buat kesembuhan suami yang lagi sakit stroke. Ibu juga lagi miom di rahim. Minta didoakan semoga dikasih kesehatan, keikhlasan, kesabaran yang tiada batasnya. Amin Allahumma amin. Nah ini ada yang lagi sakit nih Bib. Yang satu stroke, ada juga yang lagi miom. Mohon izin nih Bib. Mudah-mudahan penyakitnya disembuhin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah angkat semua penyakitnya. Syifaan la syifak ya Rabb. Gak bisa menyembuhin kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Dan penonton di rumah, bagi yang punya penyakit, Allah Subhanahu Wa Taala angkat penyakitnya dan Allah sembuhkan. Dan ingat, bangun malam, sujud minta kepada Allah, minta disembuhkan penyakitnya, dan juga sedekah agar tatful bala, mencegah daripada bala, wabah dan musibah. Kita doa bareng-bareng biar penonton di rumah yang punya penyakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diangkat penyakit-penyakitnya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. As'alullah Hal azim. Rabbil arsil azim. Ya Rabb. Ya Rabb. Ya Rahman. Ya Rahman. Ya Rahim. Ya Rahim. An yashfi. Yashfi. Shifaan ila yashfi ya Rabb. Sifana ila yashfa ya Rabb. Minta kepada Allah agar dikasih kesembuhan. Tidak ada yang bisa nyembuhin kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Dan orang yang sakit yang belum datang ajalnya, kemudian dia mengucapkan doa tersebut, berharap as'alullahul azim rabbul arsil azim an yashfiyaka syifaan ila syifauk ya Rabb, maka Allah akan menyembuhkannya dari penyakit tersebut. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Masya Allah, alhamdulillah, makasih banyak Habib. Nanti kita lanjut lagi nih buat jamaah Islami yang ada di rumah. Hari ini kita lanjut lagi membahas tentang tema nyari rezeki gini amat ya Allah. Nah nih sekarang kita lanjut nih, bagaimana hukumnya jika mencari rezeki ini tapi sambil gengsi-gengsian dengan orang lain, atau mungkin saing-saingan
nyari rezeki dengan orang lain biar rezekinya ini lebih berkah. Tapi masalahnya pertanyaannya berkah nggak kira-kira? Berkah dong. Oh, tanya dulu sama guru kita Ustadz Maulana. Yang udah siap di ujung sana tuh. Silakan Ustadz Maulana. Ya makasih banyak Mas Fadli yang jinjit pakai tatakan lagi. Aduh, seandainya dia tidak naik pasti tidak kena. Dan buat jamaah yang ada di rumah, kalau ada titip doa boleh. Nanti kita akan bacakan titip doanya itu dan diaminkan seluruh Indonesia. Masya Allah. Dan ingat mentionnya di sosial media Islam itu indah. Alhamdulillah kalau berbicara, boleh nggak kita saingan? Ingat, fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah dalam kebaikan. Tidak apa-apa. Kita belajar dari orang-orang yang ada di pasar. Bayangkan di pasar itu jualannya sama dan ternyata mereka bisa memakmurkan, bisa meratakan nikmat Allah, bahkan bisa memperkerjakan orang, bisa saling tolong menolong. Aku kurang barang nih, bisa nggak aku pinjam barangmu dulu, aku ambil barangmu dulu nih, ada langgananku datang. Itu luar biasa sepanjang saingan di sini tidak merusak silaturahmi, apalagi menzalimi orang. Ingat ya, menzalimi orang, apalagi menjelek-jelekkan jualan orang, jangan ke sana. Apalagi menimbulkan fitnah. Ada namanya persaingan sikut menyikut. Itu tidak boleh. Tidak boleh ada bentuk kezaliman. Apalagi mengambil hak orang. Apalagi mohon maaf, makanya tidak boleh menawar barang yang lagi ditawar. Tidak boleh. Biar aku aja, aku bisa jual. Tidak boleh. Ketika ada orang bertransaksi, kita tidak boleh melawan transaksinya atau memutus transaksi seseorang untuk memutus rezeki seseorang itu. Tidak boleh. Maka dari sinilah kita tidak boleh mengambil hak orang, menyakiti perasaan orang. Apalagi mohon maaf, nauzubillah summa nauzubillah, sampai merusak silaturahmi. Justru yang namanya jual beli itu, yang namanya usaha itu adalah bentuk bagaimana kita, satu, meratakan nikmat Allah, dua, memenuhi kebutuhan orang, tiga, saling tolong menolong. Bukankah para penjual menolong pembeli, pembeli menolong penjual. Penjual butuh materi dan pembeli butuh barang. Dari sinilah luar biasanya. Dan ketika ada jualannya sama, justru itu membuat semarak. Alhamdulillah. Nih pembelajaran. Kalau orang cuma nanam pisang satu orang, bagusnya kalau semua nanam pisang menjadilah kota pisang. Oh iya benar juga. Kebun pisang namanya. Mana? Kebun pisang. Gitu. Jadi enak kan? Jadi ada usaha di situ, sesuatu yang luar biasa, mengangkat perekonomian, saling bahu tolong menolong. Makanya pembelajaran, kalau mau nanam padi sebaiknya serentak supaya panennya sama, sehingga pusing. Hama pusing, tikus-tikus pusing. Yang mana saya makan ini? Tapi kalau satu-satu nanam sawah, tanam sawah, padi, datang hamanya habis. Ini tikus-tikusnya datang lagi. Sebaiknya bersamaan. Jadi aman. Itulah luar biasanya saling tolong menolong dalam hal kebaikan, bukan tolong menolong dalam keburukan. Ingat, tolong menolong sesuai syariat. Sesuai syariat. Maka di alam Islam diperbolehkan utang piutang, boleh. Itu boleh, saling membantu. Ada yang memberikan modal, ada yang menjalankan usaha itu. Ada namanya mudharabah, bagi hasil. Artinya apa? Di situ ada namanya kerjasama. Maka tolong menolong itu boleh. Dan ingat, persaingan boleh nggak bersaing? Bersaing dalam hal kebaikan itu boleh. Bahkan memotivasi orang untuk bisa sama dengannya. Membantu orang meningkatkan perekonomian dengan cara apa? Loh ternyata, begini caranya. Lalu berbagi ilmu lah. Berbagi ilmu. Berbagi pengalaman. Itu luar biasa. Apalagi berbagi modal. Atau mempekerjakan orang. Itu luar biasa. Dan jangan pelit ilmu. Ternyata dia bikin cabang. Itu luar biasa. Jadi kalau saing-saingan itu berkah nggak kira-kira? Berkah aja sepanjang saingannya sesuai syariat. Masya Allah. Bukan sambil menyakiti. Ini sama kita kan bersaing. Enggak lah, beda lah. Saya 12 kali Pak. Oh udah 13 ini. Saya baru 11. saya kalah 2 ya. Iya. Ini umroh Bib. Ya Allah ya Rob. Ini hitungannya pas lagi di sana atau berangkatnya? Udah bolak-balik gitu. Bolak-baliknya. Bukan di sananya? Bukan. Kita lanjut lagi nih jamaah Islam yang dirahmati Allah, Masya Allah ya. Kita pengen tahu juga di zaman Rasulullah ini banyak juga nih Ustadz. Ya Allah,
31 lagi katanya. Iya, ini banyak banget nih ternyata orang-orang yang bisa kita jadikan contoh. Apa itu? Dan ternyata banyak banget di zaman Rasulullah ini atau mungkin di zaman nabi-nabi terdahulu ini tentang kisah-kisah orang-orang yang pekerja keras. Harus. Kita minta Sama Ustadz Syam ceritain. Ustadz Syam, silakan Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Tabe Habib Usman, Ustaz Maulana, Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam salah satu yang difavoritkan oleh baginda Nabi SAW, walaupun semuanya difavoritkan oleh Nabi SAW, yaitu Nabi Daud alaihissalam. Kenapa Nabi Daud alaihissalam ini menjadi favorit daripada baginda Nabi Muhammad SAW? Karena memang Allah Subhanahu wa taala mention nama Nabi Daud alaihissalam dalam Al-Qur'an. Ba'da naqul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasbir 'ala ma yaqulun واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. Ketika Nabi SAW ditimpa caci maki, ditimpa daripada keributan yang ada, mereka semua menyalahkan baginda Nabi SAW, menyudutkan Nabi SAW. Allah Subhanahu wa taala meminta Nabi wasbir ala ma yaqulun, bersabarlah atas apa yang mereka katakan, wadhkur abdana Daud, dan juga ingatlah hamba kami, salah satunya itu Daud. Siapa itu Daud? Orang yang memiliki ketaatan, kesabaran dan kekuatan, subhanallah. Maka ketika kita bicara tentang Nabi Daud, apa yang dipuji oleh Nabi SAW kepada Nabi Daud, yaitu adalah sikap pekerja kerasnya Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam sangat difavoritkan Nabi SAW karena sikap daripada pekerja kerasnya Nabi Daud alaihissalam, dan di antara kerja kerasnya Nabi Daud alaihissalam tidak lupa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau dikatakan adakah kisah sahabat yang seperti itu, salah satunya adalah Sayyidina Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu warḍah. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu warḍah pindah dari Makkah ke Madinah, otomatis meninggalkan seluruh kekayaannya di kota Makkah. Kata orang-orang Makkah, wahai Abdurrahman, kalau kau mau keluar dan hijrah ke Madinah, maka tinggalkan seluruh harta dan penghasilanmu, karena engkau berusaha di kota Makkah, maka tinggalkan semuanya. Maka pindahlah dengan tangan kosong Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu ke kota Madinah. Ditolong, dipersaudarakan dengan orang yang paling kaya juga di Madinah, karena Nabi tahu nih orang kaya banget nih Abdurrahman, harus dipersaudarakan dengan yang paling kaya banget juga. Sa'ad bin Rabi, bertemulah mereka berdua. Sa'ad bin Rabi sadar bahwa dia dipersaudarakan, maka Sa'ad mengatakan, ambillah daripada setengah hartaku, dan kalau perlu aku menceraikan salah satu istriku untuk kau nikahi. Maka subhanallah, Sayyidina Abdurrahman bin Auf mengatakan, tidak usah, tunjukkan saja di mana pasar. Maka berangkatlah Sayyidina Abdurrahman bin Auf, berhari-hari beliau survei di pasar tersebut. Maka beliau mengatakan, paling cocok saya jualan keju di sini, keju dan minyak samin, saya paling cocok jualan itu di sini. Maka berjualanlah Sayyidina Abdurrahman bin Auf, mengetahui bahwa sewa tanah di pasar tersebut sangatlah mahal dan beli tanah di pasar tersebut sangatlah mahal. Maka dia kerjasama dengan Sa'ad tadi, saudaranya, saudara Ansornya, untuk membeli lahan di bagian pasar kota Madinah. Maka mereka berdua pun membeli lahan dan menyewakan tanah tersebut. Dari situlah kekayaan mereka berdua semakin naik karena bekerja kerasnya. Suatu ketika Ibunda Aisyah mendengarkan suara gemuruh, dan orang-orang di kota Madinah melihat tidak bisa memandang dari jarak jauh karena debu berterbangan. Maka Sayyidatina Aisyah bertanya kepada orang-orang, apa itu? Kok ada gemuruh-gemuruh? Maka orang-orang menjawab, itu adalah 700 onta daripada Abdurrahman bin Auf membawa barang dagangannya dari negeri Syam. Subhanallah, 700 ontanya membuat kota Madinah berdebu, disebabkan karena 700 onta yang membawa harta benda daripada Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Maka Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha warḍaha mengatakan kepada para sahabat, saya pernah mendengar baginda Nabi SAW mengatakan bahwa Abdurrahman akan masuk ke surga dalam keadaan merangkak. Mendengar hal tersebut, Sayyidina Abdurrahman bin Auf mengatakan kepada Ibunda Aisyah, kalau bisa saya mau masuk surga keadaan normal saja, saya ingin berdiri dan berlari. Maka Abdurrahman bin Auf menyedekahkan hartanya. Maka bukan hanya pekerja keras, Sayyidina Abdurrahman bin Auf juga seorang yang sangat gemar bersedekah. Pernah konon Sayyidina Abdurrahman bin Auf menghabiskan hartanya untuk disedekahkan dalam hal membeli kurma busuk. Namun apa takdir Allah Subhanahu wa taala, tetap saja Sayyidina Abdurrahman bin Auf menjadi orang yang sangat kaya raya. Dari sini kita mengambil pelajaran, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam meskipun tidak membawa harta benda dari Makkah ke Madinah ketika hijrah, ditawarkan harta benda yang banyak oleh saudara Ansornya, tapi mereka menolak karena mereka, salah satunya Sayyidina Abdurrahman bin Auf, lebih menyukai untuk mendapatkan rezeki daripada bekerja kerasnya. Wallahu ta'ala. Terima kasih banyak Ustaz Syam. Usaha itu benar tadi, tidak akan pernah mengkhianati hasilnya. Betul sekali. Gimana mau menikmati hasil, usahanya enggak, ya kan? Nauzubillah min dzalik. Nah, sekarang kita lanjut lagi nih. Waktu kita membacakan pertanyaan-pertanyaan masuk yang ada sosial media lagi nih. Kalau gitu langsung aja yuk kita kembali ke segmen Tanya
dong Ustaz. Kami semua tanya dong Ustaz. Oke, ini dia pertanyaannya dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustaz Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, samarkan nama saya. Saya bekerja di salah satu perusahaan. Saya disuruh untuk berbohong kepada klien agar klien percaya kepada perusahaan kami. Dan saya berbohong karena bos saya yang nyuruh. Itu gimana solusinya Ustadz? Apakah saya tetap bohong aja demi dapat rezeki? Ya, ini maksudnya apakah saya tetap bohong aja walaupun biar dapat rezeki nih? Nggak usah jujur gitu loh, karena dia disuruhnya bohong terus sama bosnya. Ini bagaimana nih Bib? Mohon izin Bib. Ya, khairafwan Mas Fadli. Silakan Bib. Ustaz Maulana, Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ketika Ustaz Syam menjelaskan tentang pasar, saya mengingat sebuah cerita sebagaimana Rasulullah SAW mengecek pasar. Atau bahasa kitanya tuh belusukan. Belusukan, ya kan, memantau pasar, apakah yang terjadi di pasar. Rasulullah SAW jalan ke pasar tersebut dan ada di situ kurma yang dijual. Tangan Rasulullah langsung masuk ke kurma. Dilihat atasnya bagus, bawahnya basah. Wah. Tanya kepada yang punya pasar ini, kenapa engkau jual yang seperti ini? Atasnya bagus, bawahnya kamu jual yang jelek. Ini adalah sebuah kecurangan. Dan ini sebuah hal yang menipu. Ini dosa besar. Kenapa menipu? Sebagaimana Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya seorang sahabat datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, apa dosa yang paling besar? Rasulullah bilang yang pertama adalah asyraku billah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah uququl walidain. Ketika Rasulullah sedang duduk senderan, langsung Rasulullah agak tegap. Apa Rasul bilang? Kadzab, kadzab, kadzab. Sampai 3 kali Rasulullah bilang. Berarti kadzab itu adalah dosa yang paling besar nomor 3. Ketika seseorang ditanya, saya bekerja di salah satu perusahaan. Alhamdulillah saya kerja. Tapi saya itu tadi pertanyaan itu kan, saya nipu, saya bohongin klien. Apakah gaji saya halal? Maka Anda memakan gaji yang haram. Kenapa memakan gaji yang haram? Anda nipu. Anda bohongin klien Anda. Ketika Anda menipu dalam sebuah pekerjaan tersebut yang ada kaitannya dalam mencari rezeki tersebut, maka hasil nipu tersebut, Anda berbohong, Anda berdosa, Anda haram. Ketika seseorang dia bekerja satu perusahaan, tidak ada hubungannya dengan kerjaan dia berbohong atau memang tukang bohong lah kerjaannya, tapi nggak ada hubungannya dengan kerjaan tersebut, maka gajinya tidak haram. Tapi berbohongnya adalah dosa. Kalau menyangkut paut dengan kerjaannya, dia bohongin kliennya, dia bohongin mitra kerjanya, hasilnya, maka dia memakan daripada yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hijrahlah ke jalan yang baik, carilah rezeki yang baik. Dimanapun tempat, cari rezeki yang baik. Berharap kepada Allah, ya Allah, atasan saya ini tukang bohong. Saya suruh nipu kanan, nipu kiri, nipu kanan, nipu kiri. Padahal kerjaannya nggak bagus, barangnya nggak bagus. Saya jual itu misalkan aspal harusnya 10 cm, jadi 8 cm, jadi 7 cm. Ini yang zalim. Ini yang nggak benar, ini yang nggak baik. Ini nipu. Berdoa kepada Allah, ya Allah, pindahkanlah saya ke tempat kerjaan yang lain, ya Allah, saya ikhtiar ngambil VT-nya, ya kan? Kurikulum VT-nya, dia cari kerjaan di tempat-tempat yang lain, dilamar tempat-tempat yang lain. Insyaallah Allah kasih kerjaan yang lebih baik lagi. Jangan mengharapkan dari satu tempat yang datangnya di dalamnya mengandung daripada yang haram. Anda kasih makan istri Anda kasih makan anak Anda. Daripada kerjaan yang tadi, nipu klien-klien yang haram tersebut. Hasilnya haram. Masuk ke istri, istrinya jadi kurang ajar. Istrinya jadi istri yang nusus. Anda punya anak, anak Anda menjadi anak yang durhaka terhadap orang tuanya. Karena masuk daripada yang haram ke dalam tubuhnya. Ketika seorang suami memberikan rezekinya terhadap anak dan istrinya daripada kerjaan yang haram, tidak ada keberkahan di dalamnya, maka terjadi sebuah malapetaka ke depannya. Barang yang haram menjadi darah, menjadi daging, masuk ke dalam tubuh kita. Dan ketika masuk ke dalam tubuh kita, terus menagih kepada kemaksiatan. Dia masuk dalam yang haram, zatnya haram, dia akan berusaha untuk melakukan perbuatan yang haram. Pandangan yang menjadi pandangan yang haram, tangan yang menjadi tangan yang digunakan untuk pekerjaan yang haram, kakinya berjalan menuju tempat yang haram, dan perbuatannya niscaya perbuatan yang haram. Subhanallah. Cari yang halal yang berkah sehingga jalannya menjadi baik dan lebih berkah lagi. Udahlah, kalau mau nyari duit tuh jangan pakai bohong-bohongin orang, nggak usah pakai nipu-nipu, cari aja yang berkah. Betul. Ya. Yang berkah apalagi nih buat masih makan keluarga, anak istri makan. Auzubillah min zalik. Bib, tadi minjem duit tadi Habib mau kasih yang mana tadi, Bib? Itu Habib udah nggak enak, Bib nih. Ya tadi yang mana sih? Yang buat ini. Kok dikit katanya banyak ngasihnya. Buat donasi. Wah, buat donasi nih. Coba 1, Bi.
Satu. Ustadz Syam satu. Saya satu. Ustadz Maulana satu. Ustadz Syam satu. Saya satu. Ustadz Maulana satu. Bentar. Ada bunyi telepon. Bentar ya. Siapa sini? Oh, Pak Berto. Halo ya, Pak Berto. Jadi syuting kita di Jogja. Oh iya Pak. Izin Ustadz. Iya Pak. Wah, Islam itu dia syuting di Jogja nih. Jadi boleh. Jamaah yang dia di rumah, ngapain Mas Fadli? Penasaran kan? Gimana? Mau tahu setelah yang satu ini ya. Jamaah. Alhamdulillah. Mana uangnya ditinggal lagi? Masih ada sisanya tuh Ustaz.